hari lahirnya Pancasila. Kalau begitu 1 Juni apa 22? Dalam 22 Juni lahir Pancasila sebagai dasar negara dalam tinggi kesepakatan yang disebut dengan piagam. Dalam piagam Jakarta ada Panca. Dalam Pancasila sila pertama piagam Jakarta ada syariat. Ada syariat. Berarti kalau ada jengan, berarti kalau ada kiai, berarti kalau ada habaib, berarti kalau ada ormas Islam, berarti kalau ada partai yang ingin menegakkan Pancasila, saya yang ingin menegakkan syariat Islam, berarti melawan Pancasila apa tidak? Berarti musuh negara apa bukan? Berarti musuh Polri apa bukan? Berarti musuh TNI apa bukan? Berarti yang suka nangkap para ajengan, para kiai, para habaib, yang suka mencurigai ormas Islam, yang suka mencurigai partai Islam, yang ingin menegakkan syariat Islam, berarti mereka pengkhianat atau berjuang, pengkhianat atau berjuang, bajingan apa pahlawan, bajingan apa pahlawan, musuh apa saudara, lawan apa lawan, siap lawan mereka, siap hadang mereka, siap selamatkan Pancasila, siap selamatkan negara. Betul, yakin, Allahu Akbar. La ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. ظهر دين المؤيد بظهور النبي أحمد يا هنانا بمحمد ذلك الفضل من الله. ظهر دين المؤيد بظهور النبي أحمد يا هنانا بمحمد ذلك الفضل من الله. خص بصدع المثاني وحوال المعاني. خص بصدع المثاني وحوال المعاني. ملكوت في خلق ثاني وعليه أنزل من مكة لما ضحى لأجله سقى القمر. من مكة لما ضحى لأجله سقى القمر. وادخر آل المضار به على كل الأنام. ظهر دين المؤيد بظهور النبي أحمد يا هنانا بمحمد ذلك الفضل من الله. ظهر دين المؤيد بظهور النبي أحمد يا هنانا. Kita sambut guru kita tercinta Kiai Haji Abdul Qahar Al-Qudsi LC, yang mana beliau sekarang menjabat sebagai ketua 2 PA 212. PA itu singkatan dari Persaudaraan Alumni 212. Baik, kita sambut bersama dengan Tona Al-Badru. Tona Al-Badru
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wala hawla wala quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh الذي لا نبي ولا رسول بعده. اللهم فصل وسلم وبارك ومجد وعظم وشرف وكرم أفضل الصلوات وأكملها وأشرف التسليم على عبدك ورسولك سيدنا ومولانا وشفيعنا نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. Kepada segenap para ajengan, para kiai, para tuan guru, para alim ulama, para murabbi, para muallim, terkhusus kepada orang tua dan guru kita bersama yang tadi sudah menyampaikan tausiah dan mau'izah hasanahnya, Ustaz Mubarak Akhunal Fadil, Ustaz Dede Muharram, dan juga kepada segenap para asatid, para ustadzat yang saya tidak sebutkan nama mereka satu persatu, namun sudah barang tentu tidak mengurangi sedikit pun cinta dan hormat saya kepada mereka. Mari kita selalu doakan semoga segenap para alim ulama kita yang dekat ataupun jauh dimanapun mereka berada, yang terus banting tulang berjuang siang malam di dalam rangka menegakkan agama, membangun bangsa dan membela negara, semoga mereka senantiasa dan selalu dan selama-lamanya diberikan kekuatan istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala, diberikan keunggulan, kejayaan, kemenangan, keberkahan, perlindungan, keselamatan fid din wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Apresiasi yang tinggi, ucapan terima kasih yang banyak disertai dengan doa jazakum ahsanal jazaa, jazakumullahu khairan katsira wa azamallahu ujurakum wa baraka fikum wa syakarallahu sa'yakum. Kepada segenap jajaran panitia yang telah banting tulang berjuang untuk mensukseskan acara kita pada malam hari ini, yang diinisiasi langsung oleh segenap anak-anak muda mudi kebanggaan kita semua yang terhimpun di dalam Karang Taruna. Nah, kita doakan semoga para pemuda, para pemudi kita senantiasa diberikan kekuatan istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala, sehingga ke depan hari mereka menjadi unggulan daripada generasi minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat was salihin was salihat al muslihin wal muslihat al mujahidin wal mujahidat wal mubarakin wal mubarakat fid din wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Begitupun saya sampaikan penghormatan dan juga apresiasi yang tinggi kepada segenap keluarga besar Dewan Pimpinan Cabang Front Pembela Islam Kecamatan Cipadas khususnya, dan segenap keluarga besar Dewan Pimpinan Wilayah Front Pembela Islam Kota Madya Tasikmalaya yang telah menghantarkan saya dalam acara Safari Dakwah setelah tadi siang dan sore, yaitu di Kabupaten Garut, yang pada malam hari ini di Kecamatan Cipadas. Doakan semoga segenap keluarga besar Front Pembela Islam tambah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, jadikan jabatan thayyibatan mubarakatan fid din wa dunya wal akhirah. Dan akhirnya salam penghormatan ini penuh kecintaan dan kebanggaan saya sampaikan kepada segenap kaum ibu, kaum bapa, para pemuda, para pemudi, hadirin al hadirat, jamaah muslimin wal muslimat rahimakumullah. Saya doakan semoga lama menantinya ibu dan bapak sekalian akan kehadiran saya ke tempat ini. Setiap ayunan tangan, langkah kaki, helaan nafas, denyut nadi, detak jantung dan kedipan matanya dijadikan asbab yang qawiyah, wasilah yang mustajabah, agar tidak keluar dan pulang satupun kita dari tempat ini kecuali seluruh dosa kedosaan kita digugurkan, diampunkan, dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seluruh hajat dunia akhirat kita yang menyangkut urusan pribadi, keluarga, umat, bangsa, negara, dunia dan akhirat tidak pulang sejak dari tempat ini kecuali semuanya dikabul, diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kehadiran kita di tempat ini dijadikan benteng, dijadikan perisai, dijadikan pagar yang kokoh, yang kuat
dari segala bentuk mara bahaya, petaka, bencana dunia dan akhirat, sehingga segala bentuk mara, petaka, balai dunia akhirat tersebut tidak menyentuh diri pribadi kita, keluarga kita, umat kita, bangsa kita di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Nah, mahibadil kiram, pada kesempatan yang teramat sangat penting dan bersejarah ini, saya ingin mengingatkan kepada seluruh umat Islam, terkhusus di garda terdepannya adalah para pemuda, para pemudi, tunas-tunas bangsa, wabil umum kepada segenap seluruh lapisan umat Islam di Tasikmalaya. Dan tolong disampaikan peringatan dan maklumat ini kepada sanak famili, kerabat, saudara-saudara kita minal muslimina wal muslimat. Apa yang saya ingin ingatkan Pak Bu sekalian, hati-hati Pak Bu sekalian, bahwa hari ini, saat ini, negara kita tengah dalam ancaman yang teramat sangat besar. Yang ancaman tersebut bukan lagi menyangkut urusan ekonomi, bukan lagi menyangkut urusan sosial, pendidikan dan budaya. Bahkan ancaman ini telah merongrong jantung daripada kehidupan bangsa dan negara, yang manakala kita lalai untuk mengawalnya, kita lalai untuk menjaga dan membelanya, tidak menutup kemungkinan negara kesatuan Republik Indonesia ini akan diambil alih oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Bahaya apa tidak? Bahaya apa tidak? Saya bertanya semuanya ke kecamatan Cibadas, siap jaga NKRI, siap jaga negara, siap bela agama. Takbir. Apa yang saya ingin sampaikan Pak Bu sekalian, rongrongan terhadap bangsa dan negara hari ini bukan lagi urusan sosial, saudara, bukan hanya dalam urusan pendidikan dan budaya serta agama, saudara, bahkan sudah menyangkut jantung daripada kehidupan berbangsa dan bernegara yang disebut dengan dasar dan pilar, saudara, dasar kehidupan berbangsa dan bernegara yang disebut dengan Pancasila. Kenapa, saudara? Yuk mari kita kaji dengan baik, ibadah Allah, bahwa Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara adalah merupakan satu keputusan final yang tidak boleh, saudara, diutak-atik, yang tidak boleh, saudara, dipelintir, yang tidak boleh diganti oleh pihak manapun. Manakala Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara, siapapun orangnya, dari kelompok manapun, dari partai manapun, dengan cara bagaimanapun, ketika saudara ingin ngutak-ngatik dan merubah dasar negara Pancasila, berarti mereka adalah pengkhianat bangsa, bajingan-bajingan yang akan merusak bangsa dan negara, saudara. Kira-kira sampai pun ini jelas apa jelas? Jelas apa jelas? Lo apa dia yang akan dirubah dari Pancasila? Mari kita lihat, saudara. Catat dengan baik ibu dan bapak sekalian, menjelang kemerdekaan Indonesia datang, saudara, digelarlah sebuah persidangan yang disebut dengan sidang BPUPKI. Apa itu BPUPKI? Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Betul? Betul. Di situ, saudara, berkumpul seluruh tokoh-tokoh negeri, para pendiri-pendiri bangsa, saudara, menyampaikan konsepnya, menyampaikan gagasannya, menyampaikan ide-idenya untuk bagaimana Indonesia setelah merdeka, apa yang harus dijadikan dasar kehidupan berbangsa dan bernegara. Kapan itu digelar, saudara? Catat dengan baik anak muda, sidang BPUPKI digelar dari mulai bulan Mei sampai bulan Juni tahun 1945. Bulan apa? Mei sampai Juni. Pada tanggal 29 Mei berdiri dengan gagah sebagai tokoh, saudara, sebagai tokoh anak-anak bangsa kita,
dari kalangan nasionalis siapa? Mr. Muhammad Yamin. Mr. Muhammad Yamin menyampaikan gagasannya, nanti kalau Indonesia sudah merdeka, nanti kalau penjajah sudah engkang kaki dari negeri kita tercinta, saya usulkan yang menjadi dasar negara adalah 5 dasar negara. Presentasi ini, gagasan dan cetusan beliau sampaikan, tapi dari kalangan saudara yang namanya kaum agamis yang disponsori oleh ormas-ormas Islam, baik itu syarikat Islamnya, baik itu Muhammadiyahnya, baik itu Nahdlatul Ulamanya, dan disertai dengan laskar-laskar Islam saat itu, mereka tidak sepakat dengan gagasan dan cetusan yang disampaikan 29 Mei oleh Mr. Muhammad Yamin. Karena belum disepakati, tanggal 31 Mei kembali berdiri saudara pendiri bangsa yang bernama Dr. Supomo, menyampaikan idenya, menyampaikan gagasannya. Nanti kalau Indonesia merdeka, saya usulkan yang menjadi dasar negara adalah Pancadharma. Baik itu 5 dasar negara yang dicetuskan, diusulkan idenya, gagasannya oleh Muhammad Yamin, ataupun Pancadharma yang diusulkan oleh Dr. Supomo, tidak sampai ke ujung kesepakatan. Karena belum terjadi kesepakatan, akhirnya 1 Juni Insinyur Soekarno saudara menyampaikan gagasannya, menyampaikan idenya, menyampaikan pidatonya. Beliau usulkan kalau nanti Indonesia merdeka, saya usulkan yang menjadi dasar negara adalah Pancasila. Apa? Tapi jangan terbodohi Pak Bos sekalian, jangan tertipu saudara. Pancasila yang diusulkan oleh Bung Karno pada tanggal 1 Juni bukan Pancasila yang hari ini, tetapi Pancasila yang diusulkan oleh Bung Karno, sila pertamanya adalah kebangsaan Indonesia, dan sila kelimanya adalah ketuhanan. Dan ketuhanannya pun bukan ketuhanan yang Maha Esa, tapi ketuhanan yang berkebudayaan. Saya bertanya, kira-kira kalau ada dengan ada kiai, ada pimpinan ormas mendengarkan pidato Bung Karno mengusulkan Pancasila sebagai dasar negara, tapi sila ketuhanan disimpan nomor 5, bahkan ketuhanannya pun bukan ketuhanan yang Maha Esa, tapi ketuhanan yang berkebudayaan. Kira-kira ulama setuju apa tidak? Jika mereka yakin yang setuju apa tidak? Kira-kira umat Islam setuju apa tidak? Menerima apa nolak? Menerima apa nolak? Yakin? Ya, sampai di situ kira-kira jelas apa jelas? Halo, paham apa paham? Berarti kalau paham saudara, saya ingin tanya jawab kompak serempak. Dari mulai 29 Mei sampai 31 Juni sampai 31 Mei sampai 1 Juni, berarti sudah terjadi kesepakatan apa belum? Sudah terjadi kesepakatan apa belum? 29 Mei Muhammad Yamin menyampaikan idenya 5 dasar negara. 31 Mei saudara Dr. Supomo menyampaikan idenya, gagasannya, cetusannya saudara Pancadharma. 1 Juni saudara disampaikan idenya, gagasannya oleh Bung Karno, Pancasila, ketuhanan yang berkebudayaan saudara, tapi tidak disepakati. Berarti dari 29 Mei 31 Mei 1 Juni sudah terjadi kesepakatan atau belum? Sudah terjadi kesepakatan atau belum? Tapi kalau gitu Pancasila sudah lahir apa belum? Dasar negara sudah lahir apa belum? Tapi kalau besok atau lusa ada lurah, ada camat, ada menteri, ada presiden, ada gubernur, ada bupati yang mengatakan bahwa lahirnya Pancasila adalah 1 Juni, berarti benar apa salah? Dalam kompak benar apa salah? Pengkhianat atau pejuang? Pengkhianat atau pejuang? Bajingan atau pahlawan? Yakin? Hati-hati. Satu pun melesetan saudara, di mana-mana dipasang baliho, di mana-mana saudara diperingati hari lahirnya Pancasila ada 1 Juni. Berarti ini salah apa benar? Salah apa benar? Salah apa benar? Salah. Kenapa? Karena dari 29 Mei gagasan 5 dasar negara dari Bung Yamin, 31 Mei gagasan Pancadharma dari siapa? Dr. Supomo, gagasan Pancasila. 1 Juni ketuhanan yang berkebudayaan yang disimpan di nomor 5 oleh Bung Karno. Belum terjadi kesepakatan sehingga saudara Pancasila belum lahir, dasar negara belum lahir, sehingga tidak sah 1 Juni disebut hari lahir Pancasila saudara.
situ jelas apa jelas? Nah, ini itu mesti paham. Jadi emak-emak, ibu-ibu kalau menisuk pageto diundang di PKK, diundang di desa, ayah kubu, ayah lurah, ayah camat, bupati nyaritakeun hari lahir Pancasila hiji Juni ngacung. Lain gitu. Hiji Juni belum lahir Pancasila, 1 Juni belum lahir dasar negara. Kenapa? Karena dari 29 Mei, 31 Mei, 1 Juni belum terjadi kesepakatan. Jelas? Paham? Paham? Cipedes cerdas susah untuk dibodohi. Betul? Tasikmalaya dilawan. Alhamdulillah. Hidup Tasikmalaya, hidup Cipedes, hidup Islam, hidup ulama, hidup Indonesia. Takbir. Sampai situ kira-kira jelas. Baik, sekali lagi saya ulangi nih, jawab kompak nih, jawab kompak. Cing tarik ngejawab nih, kadang ke Jakarta. Siap. Kira-kira siap semuanya teriak. Berarti dari 29 Mei gagasan yang disampaikan oleh Bung Yamin yang disebut 5 dasar negara, 31 Mei gagasan disampaikan oleh Supomo yang disebut Pancadharma, gagasan yang disebut Pancasila 1 Juni oleh Bung Karno, yang sila kelimanya ketuhanan berkebudayaan. Saudara, karena belum disepakati, berarti saudara saat itu Pancasila sudah lahir apa belum? Salah, sudah lahir apa belum? Sudah lahir apa belum? Dasar negara berarti sudah lahir apa belum? Yakin? Berarti saudara, Pancasila lahirnya pada tanggal 1 Juni apa bukan? 1 Juni apa bukan? Berarti kalau besok atau lusa ada yang ngomong hari lahir Pancasila 1 Juni, benar apa salah? Pintar apa bodoh? Cinta apa tolol? Jenius apa bahaya? Buah lo! Kira-kira jelas apa jelas? Jelas. Nah, karena belum terjadi kesepakatan, dibuatlah tim 9. Dibuat tim 9 agar saudara tidak terlalu banyak silang pendapat, maka saudara dibuatlah tim 9. Tim 9 itu siapa saja? 4 dari kalangan nasionalis, 1 utusan agama saudara di luar Islam, dan 4 utusan ormas-ormas Islam, yaitu para alimul ulama. Siapa dari utusan kaum nasionalis saudara? Yang pertama saudara Bung Karno. Nanti itu kelas korbannya nanti bareng aja, nanti kita bimbing, kita sholawatan bareng, setuju? Nah, kita gelar korban nanti sholawatan bareng dan dibantu menjaga laskar. Siap semuanya? Dan sekarang siapkan infak terbaiknya, setuju? Jadi boleh ya ini. Jadi karena belum terjadi kesepakatan, maka digelarlah yaitu tim 9. Tim 9 ini siapa? 4 dari kalangan nasionalis, 1 dari utusan kaum minoritas agama selain daripada Islam, 4 dari kalangan ulama. Siapa saudara dari kalangan nasionalis? 1 Bung Karno, 2 Bung Hatta, 3 Bung Yamin, dan 4 Ahmad Subarjo. Siapa dari kalangan saudara di luar agama kita? Itulah yang disebut dengan AA Noranis. Disebut AA itu orientasi. AA itu singkatan dari A pertamanya Alexander, A keduanya Andreas. Jadi Alexander Andreas Maranis. Beliau asal dari Manado, beragama Kristen. Jelas? Siapa dari kalangan ormas Islam? 1 utusan dari Syarikat Islam Kiai Haji Agus Salim, utusan daripada Muhammadiyah Kiai Haji Abdul Qahar Madzakir, utusan dari Nahdlatul Ulama Kiai Haji Wahid Hashim, yang tiada lain tiada bukan adalah putranya Hadratus Syekh pendiri NU yaitu Kiai Haji Hashim As'ari rahimahullah. Dan yang keempat adalah Abi Kusno Cokro Sujoso. Siapa Abi Kusno Cokro Sujoso? Beliau adalah saudara kandung dari Haji Umar Said Cokro Aminoto. Siapa Haji Umar Said atau Hos Cokro Aminoto ini?
adalah gurunya Bung Karno, gurunya Bung Hatta, saudara, gurunya Sanion, gurunya Alimen, gurunya Darsono, bahkan dia adalah gurunya Mbah Kartosoewirjo, sang pahlawan yang mendirikan Darul Islam, saudara, di Jawa Barat, saudara. Khosoklah Aminato, guru bersama. Dan saudara kandungnya hadir dalam sidang BPUPKI, termasuk dia utusan daripada Ormas Islam yang bernama Adi Kusno Cokro Sujoso. Berdebat siang malam, saudara, berdebat siang malam dari tanggal 2 Juni, dan alhamdulillah walhamdulillah thumma alhamdulillah, Allah memberikan kemenangan, Allah memberikan hidayahnya, Allah melimpah curahkan taufiknya. Akhirnya tanggal 2 Juni lahirlah dasar negara dalam pinggir kesepakatan yang disebut dengan Piagam Jakarta, yang dalam Piagam Jakarta itu adalah Pancasila. Tanggal berapa? 2 berarti lahirnya Pancasila yang benar 1 Juni apa 22? Jawab yang keempat, saudara, karena pertama terjadi kesepakatan tanggal 22 Juni 45, berarti pertama lahir Pancasila sebagai dasar negara 1 Juni apa 22? Yang keempat, 1 Juni apa 22? 1 Juni apa 22? Nama kesepakatannya disebut dengan Piagam Jakarta. Dalam Piagam Jakarta ada Pancasila. Dalam sila pertamanya, saudara, apa? Ketuhanan yang Maha Esa. Salah lo, nah ini yang mesti dibahas. Pancasila ketika pertama lahir dalam bingkai kesepakatan yang disebut dengan Piagam Jakarta, sila pertamanya bukan ketuhanan yang Maha Esa, tapi sila pertamanya adalah ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Takbir. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Jelas apa jelas? Jelas apa jelas? Sampai di situ kira-kira jelas? Anak-anak muda jelas? Berarti sekali lagi, hari lahirnya Pancasila sebagai dasar negara 1 Juni apa 22? 1 Juni apa 22? Nama kesepakatannya Piagam. Dalam Piagam Jakarta ada Pancasila. Dalam sila pertamanya ada penegakan syariat, ada penegakan syariat. Berarti kalau begitu, yang memperjuangkan syariat Islam melawan Pancasila apa tidak? Ya, berarti yang memperjuangkan syariat Islam kalau begitu anti Pancasila apa tidak? Anti Pancasila apa tidak? Ini berubah. Ya, mimiti lahir Pancasila lain di Juni, tapi 22 mengarang kesepakatan nanti Piagam Piagam Jakarta ayah Pancasila. Sila pertama ayah syariat Islam. Berarti anu ngadegeun syariat Islam berarti ngelawan Pancasila ente. Berarti musuh Polri atau bukan? Berarti musuh Polri atau bukan? Berarti musuh Densus 88 atau bukan? Berarti musuh TNI atau bukan? Berarti musuh Menteri atau bukan? Berarti musuh Presiden atau bukan? Kok sekarang penegak syariat Islam malah dikriminalisasi? Yuk kudu paham. Makanya mesti paham, anunya di lain-lain, anu lain dinya. Tai kotok disebut coklat, coklat disebut. Memang gitu kira-kira pintar apa bodoh? Udah sahabat Allah. Lagi jam kompak dari depan sampai belakang, dari anak muda sampai ini aki-aki jam kompak. Hari lahirnya Pancasila kalau begitu 1 Juni apa 22? Dalam 22 Juni lahir Pancasila sebagai dasar negara dalam tinggi kesepakatan yang disebut dengan Piagam. Dalam Piagam Jakarta ada Pancasila. Dalam Pancasila sila pertama Piagam Jakarta ada syariat. Ada syariat. Berarti kalau ada jenang, berarti kalau ada kiai, berarti kalau ada habaib, berarti kalau ada ormas Islam, berarti kalau ada partai yang ingin menegakkan Pancasila, saya yang ingin menegakkan syariat Islam, berarti melawan Pancasila apa tidak? Berarti musuh negara apa bukan? Berarti musuh Polri apa bukan? Berarti musuh TNI apa bukan? Berarti yang suka nangkap para ajengan, para kiai, para habaib, yang suka mencurigai ormas Islam, yang suka mencurigai partai Islam, yang ingin
ingin menegakkan syariat Islam, berarti mereka pengkhianat dan berjuang. Pengkhianat dan berjuang. Bajingan apa pahlawan? Bajingan apa pahlawan? Musuh apa saudara? Lawan apa lawan? Siap lawan mereka, siap hadang mereka, siap selamatkan Pancasila, siap selamatkan negara. Betul, yakin. Allahu Akbar. Siap. Kita ngajinya paham tuh deh. Kita paham. Terus ditanya terbalik, makna kecilnya di pengajian pokoknya Allah Akbar. Itu enggak supomo gitu juga. Balikan deh ya mas ya. Menjelang kemerdekaan datang digelar sidang TPU, tokoh-tokoh Islam kumpul. 28 Mei Bung Yamin adugikan cetusan gagasan yang mengusulkan 5 dasar negara. 31 Mei Dr. Supomo mengusulkan Pancasila. Nanti sudah ini penilai Pancasila bagaimana ya 28 Mei Bung Yamin mengusulkan 5 dasar negara. Supomo 31 Mei mengusulkan Pancasila. Karena di Juni Bung Karno mengusulkan Pancasila, tapi Pancasila diusulkan ke Bung Karno sila ketuhanan di dunia nomor 5 kabocotu galjing ketuhanan lagi ketuhanan yang berkebudayaan. Kira-kira ajengan kira masih lah ngadengin cetusan itu 1 juta tanah benda narima tanah bela ditolak, belum terjadi kesepakatan, dibuatlah tim 9 ada utusan ormas Islam, ada nasionalis, bahkan disaksikan oleh orang Kristen. Terjadi pertama kesepakatan tanggal 30 tuh siapa dua-dua ayo ngaji ke sayuni ayo lah dari mau tanggal 30 buatlah tim 9 betul diskusi. Nah pertama lahir kesepakatan tanggal 30 ngomong setelah 1 Juni belum terjadi kesepakatan, dibuatlah tim 9, baru lahir kesepakatan pada tanggal 1 pada tanggal 30 bulan November. Berarti pertama terjadi kesepakatan tanggal 1 Juni apa 22? 1 Juni apa 22? Nama kesepakatannya adalah Piagam. Dalam Piagam Jakarta ada Pancasila. Dalam Pancasila Piagam Jakarta sila pertamanya ada syariat. Ada syariat. Kalau begitu pejuang syariat Islam itu musuh negara atau bukan? Musuh Pancasila atau bukan? Yakin? Takbir. Alhamdulillah. Nah, Piagam Jakarta Pancasila sebagai dasar negara inilah yang menjadi bekal sang proklamator tercinta Haji Insinyur Soekarno ketika mau mengproklamasikan kemerdekaan RI. Ini yang menjadi dasar daripada teks proklamasi kemerdekaan RI 17 Agustus 1945. Catat dengan baik Pak Bu sekalian, pertama sekali yang didatangi oleh Bung Karno menjelang saudara teks proklamasi itu dibacakan, saudara kemana? Ke Habaib. Di mana? Di Kuitang, saudara, di Condet, basis para Habaib. Habaib itu apa teman? Habaib itu apa? Habaib itu para keturunan Rasul. Di Jakarta Pusat itu ada sebuah daerah namanya Condet. Di Condet itu ada Kuitang. Di Kuitang itu basis para Habaib. Para Habaib sepuh-sepuh ada di situ. Nah, Bung Karno itu ketika pertama datang menjelang pembacaan proklamasi kepada siapa? Kepada ulama dari kalangan Habaib untuk bertanya kapan istikharah, kapan
ini proklamasi harus dibacakan. Akhirnya saudara habaib dikelipan istikharah dan lahirnya jawaban daripada Allah hasil istikharahnya untuk dibacakan teks proklamasi itu tanggal 17 Agustus tahun 1945. Betul, betul. Sekali lagi kalau begitu dulu Bung Karno cinta nggak kepada para habaib? Cinta apa tidak? Ya bilang Bapak, cinta apa tidak? Cinta apa tidak? Cinta apa tidak? Kok sekarang anak buahnya yang ngaku-ngaku paham Soekarno justru malah benci ke habaib? Kira-kira jelas apa jelas? Nah dari situ di mana tempat saudara yang dipakai untuk pembacaan teks proklamasi? Di mana saudara? Di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Dulu kalau zaman Pak Harto nomor 56 nya masih ditulis. Kalau sekarang ente ambil butak nyangan nomor 50 kena pindah buku sejarah Muakapangi, dilingitkan, diicalkan, dihilangkan saudara jejak nomor 56. Kenapa? Karena telisik demi telisik nomor 56 adalah rumah milik masyayikh dari bangsa Arab turunan Yaman, dari marga saudara Martak yang bernama Syekh Farad Martak. Syekh Farad Martak yang menghibahkan rumah dengan halamannya kepada Insinyur Soekarno untuk diganti, untuk dipakai sebagai saudara tempat pembacaan teks proklamasi 17 Agustus kemerdekaan Indonesia tahun 45 saudara. Kira-kira jelas apa jelas? Jelas apa jelas? Oh begitu saudara, mereka luar biasa bencinya kepada habaib, bencinya kepada orang-orang Arab saudara. Mereka hilangkan jejak pahlawan dari kalangan habaib, mereka hilangkan jejak pahlawan dari bangsa Arab saudara. Kenapa? Karena Arab adalah tanah tempat lahirnya Islam. Mereka benci habaib, mereka benci saudara masyayikh karena mereka ingin memunahkan kebencian terhadap Islam saudara. Bahaya, 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 bahaya. Nanti kalau tahu, hei anak muda, lambang burung Garuda Pancasila yang pertama merancangnya adalah habaib. Lambang burung Garuda Pancasila yang pertama orang-orang saudara merancangnya habaib dari bangsa Al-Gadri. Saudara siapa namanya? Al-Habib Abdul Hamid Al-Gadri dari Kesultanan Al-Gadri. Al-Gadri itu adalah salah satu nama marga daripada keturunan Rasul saudara. Bahkan lagu 17 Agustus 1945 itu adalah kalangan habaib. Ada kalangan habaib siapa? Al-Habib Al-Mutahhar. Mutahhar itu adalah nama kabilah daripada habaib. Tapi kalau yang dibaca dalam buku sejarah baru disitu disebutkan pengarang lagu 17 Agustus hari kemerdekaan Indonesia adalah Haji Mutahhar. Ketika sekolah nggak disebutkan habaib saudara. Kenapa? Mereka ingin menghilangkan jasa habaib, mereka ingin menghilangkan jasa para masyayikh saudara. Kenapa? Karena mereka paham bahwa masyayikh, bahwa habaib adalah keturunan Rasul, adalah orang Arab, dan Arab itu adalah tempat lahirnya Islam. Arab adalah ibu kandungnya Islam saudara. Sehingga dengan benci kepada habaib mereka ingin memangkat Islam sampai ke akar-akarnya. Bahaya, bahaya. Saya bertanya orang Cibodas, ridho Islam dipangkas sampai ke akar-akarnya, ridho apa tidak? Jadi yang keempat, ridho apa tidak? Rela apa tidak? Berarti ini negara dalam bahaya apa tidak? Bahaya apa tidak? Akidah dalam bahaya apa tidak? Jawab yang keempat, bahaya apa tidak? Bahaya sudah luar biasa. Bahayanya luar biasa. Iya mah. Iya. Anu make jilbab, mes udah make jilbab urang mas, ada urang Nusantara jadi Islam, Islam Nusantara atau Islam Arab. Anu make gamis radikal, anu make ajengan kiai make imamah kiai awas teroris, ngangkut janggut panjang awas ekstremis. Bang, ya Allah, kira-kira sekali lagi bahaya. Ente tahu berarti lagu 17 Agustus hari kemerdekaan Indonesia itu yang mengarang Jenderal apa habaib? Sudah yakin sama Jenderal apa habaib? Polisi apa habaib? Tentara apa habaib? Menteri apa habaib? Yakin? Bisa bacakan bareng 17 Agustus tahun 45 itulah hari kemerdekaan kita.
hari lahirnya bangsa Indonesia. Sekali merdeka, kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap membela negara kita. Alhamdulillah, orang Tasik mah apal. Coba apal nanu apal kas mujair gitu ya. Itu nggak apa-apa, sedikit juga partisipasi. Nah, saya pengen lihat dari depan sampai belakang semuanya kompak. Setuju? Setuju. Saya bertanya sekali lagi, jasa habaib dengan Mas Ayu orang Arab sekarang untuk kemerdekaan Indonesia besar apa kecil? Pengorbanannya banyak apa sedikit? 17 Agustus tahun 45 itu hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, hari lahirnya bangsa Indonesia. Kelak itu kompak nama kompak yang sarang truk kabeh. Gerenya jadi borogod lain, setruk lain di ICU. Orang pas merdeka ada angkat ini. Oh, malah dah. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka. Ini contoh yang mau di tengahnya unggul. Karena mengingatkan angkat lagi berarti eger. Angkat lagi berarti eger. Jadi gitu anak buah aja menunggu ke habaib begitu. Siap semuanya? Siap semuanya? Ini di belakang siap? Siap. 17 Agustus tahun 45 itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka. Itu angkat dulu ke partner. Kita aja angkat dulu. Ini semangat dibuktikan juga. Dari mata kiri. Siap semuanya. IG 2 pilu 17 Agustus tahun 45 itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka. Selama hayat masih di kandung badan, kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita. Takbir. Ini lagu ini paham nggak? Lagu yang kau paham nggak? Kenapa teman bahasa Indonesia? Di ujung lagu ini saudara dengan jelas, tegas, singkat, padat mengatakan kita tetap sedia mempertahankan Indonesia. Kita tetap sedia membela negara. Ini lagu karangan siapa? Ya biar kalangan siapa? Berarti kalau begitu habaib dari dulu dibuah lah. Berarti habaib dari dulu mengajarkan kepada anak bangsa untuk setia apa khianat terhadap negara. Yang lupa setia apa khianat terhadap negara. Setia apa khianat. Terus sekarang Arab direndahkan malah Cina yang diangkat. Bangsa. Ya Allah, sekali lagi saya bertanya, dari lagu ini, dari dulu habaib mengajarkan kita untuk setia apa khianat terhadap negara. Setia apa khianat? Berontak apa membangun? Kalau Habib Rizik mana dicekal? Berarti saya bertanya, yang mencekal Habib Rizik, yang benci kepada orang-orang Arab, yang benci terhadap Mas Ayu, yang benci terhadap habaib, berarti mereka sebetulnya berkhianat apa berjuang? Bajingan apa pahlawan? Musuh bersaudara, biarkan apa lawan? Betul, yakin, takbir. Siap.
Kira-kira jelas apa jelas? Jelas apa jelas? 17 Agustus tahun 45 itulah hari kemerdekaan. Ayo, harus kata kalau kita ngaji tercabulan. Alhamdulillah, baru sehari setelah kemerdekaan Indonesia diproklamasikan, masuk ke tanggal 18 Agustus diganti sila pertamanya menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Itu adalah kesepakatan di dalam sidang PPKI, saudara. Berarti terkait Pancasila, terkait sudah Undang Dasar 45 yang otentik dan orisinal, terkait dasar negara, telah terjadi dua kesepakatan, saudara. 1, 22 Juli, 2, 18 Agustus. Ya, ada yang nanya, kalau begitu Kiai, karena sudah dirubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa, berarti nggak boleh dong menegakkan syariat Islam. Karena sudah dirubah dengan ketuhanan yang Maha Esa, berarti siapapun yang menegakkan syariat Islam sedang ngomongin KRI. Nanti dulu, 5 Juli 59, sekali lagi tanggal 5 Juli tahun 59, Insinyur Soekarno sebagai presiden pertama di negeri kita tercinta mengeluarkan dekret presiden. Di dalam dekret presiden itu disebutkan apa? Bahwa Pancasila dijiwai oleh Piagam Jakarta. Sekali lagi, 5 Juli 59 keluar dekret presiden bahwa Pancasila dijiwai oleh Piagam. Dalam Piagam Jakarta ada syariat, berarti ketuhanan yang Maha Esa walaupun sudah diganti dengan ketuhanan yang Maha Esa, berarti saudara ruhnya adalah ruh menegakkan agama Islam. Berarti menegakkan Islam adalah Pancasialis, nasionalis sejati yang wajib untuk kita jaga demi kemaslahatan bangsa dan negara, saudara. Takbir. Kalau ada partai ingin menegakkan syariat Islam, musuh apa saudara? Jawab gak, kalau ada partai ingin menegakkan satu ini berarti itu partai musuh apa saudara? Kalau ada majlis pesantren saudara, kiai habaib saudara yang ingin menegakkan satu agama Islam berarti musuh apa saudara? Kawan apa lawan? Dukung apa jangan? Bela apa jangan? Jaga apa jangan? Yakin? Takbir. Jelas apa jelas? Jelas apa jelas? Nah, dua kesepakatan itu hari ini Pak Bos sekalian, lagi-lagi ada sekelompok orang yang ingin mengkhianatinya. Inilah yang saya sebutkan rongrongan terhadap dasar negara. Apa saudara? Di DPR pusat tempoh hari digelar musyawarah ingin mengeluarkan rancangan undang-undang saudara HIP, yang di dalam rancangan undang-undang HIP tersebut ingin merubah ketuhanan yang Maha Esa menjadi ketuhanan yang berkebudayaan. Dari semua partai hanya PKS yang bentang tegak lurus menolak RUU HIP tersebut, saudara. Takbir. Takbir. Sampai situ jelas apa jelas? Nah, saya ingin bertanya sebelum saya lanjutkan ini, anak-anak Tasik semuanya, yang benar sesuai dengan fakta sejarah, yang lurus sesuai dengan fakta sejarah yang tidak bisa dibohongi. Pancasila yang benar saudara, ketuhanan yang berkebudayaan apa yang Maha Esa. Segala keyakinan yang berkebudayaan apa yang Maha Esa, yang berkebudayaan apa yang Maha Esa, yang berkebudayaan apa yang Maha Esa. Berarti kalau ada yang ingin merubah ketuhanan Maha Esa menjadi ketuhanan berkebudayaan, berarti mereka makar apa tidak? Kalau kelompok makar apa tidak? Pemberontak apa bukan? Harusnya tangkap apa jangan? Harusnya tangkap apa jangan? Tangkap apa jangan? Hei Densus 88, hei TNI, hei Polri, harusnya itu kau tangkap semua yang menginisiasi RUU HIP. Bubarkan partainya, tangkap tokoh-tokohnya, penjarakan kalau mereka ingin memperkuat semua. Udah jelas apa jelas? Kalau muda-muda kiai, kalau mencurigai ormas Islam, kalau mencurigai partai-partai Islam, inisiator RUU HIP malah ilang kangkong dijaga lagi. Sekali lagi berarti pengkhianatan bukan? Pengkhianatan bukan?
ayo di demo ke FFI, di demo ke persoalan alumni 212 kakak dirubah RUHIP menjadi RUBPIP. Maru karena orang tuh bisa dibohongi. Sini RUHIP jadi BPIP itu jika cepot dengan AstraZeneca. Cepot dengan AstraZeneca berarti sarua atau nabi sarua. Zaman kompak sarua atau nabi sarua. Ada diganti redaksional katanya sedikit diperhalus, diperindah, kemasannya lebih indah lagi. Tahunya cepot sama AstraZeneca. Emang Tasik bisa dikadali, emang umat Islam bisa dibohongi. Hei, pacingan musuh negara. Demi Allah, ulama, kiai, pesantren, majlis adalah orang-orang yang cerdas, paham, mengerti tentang Pancasila, tentang Undang-Undang 45. Karena itu umat Islam tidak akan pernah bisa dibohongi oleh siapapun, saudara. Apalagi Tasikmalaya. Tasikmalaya itu adalah kota wali, Tasikmalaya adalah kota santri, Tasikmalaya adalah kota para pejuang bagi Tasikmalaya untuk membela agama dan bangsa serta negara. Demi Allah tidak akan pernah mundur walaupun daratan nyawa yang jadi taruhannya, saudara. Hidup Tasikmalaya, hidup mujahid, hidup agama, hidup ulama. Allahu Akbar. Kira-kira jelas apa jelas? Alhamdulillah. Majelis ulama cerdas, majelis ulama pintar, majelis ulama adalah tempat guru-guru kita yang mulia, saudara. Dan majelis ulama sudah menolak RUHIP, sudah menolak RUBPIP, bahkan majelis ulama mengumandangkan bubarkan BPIP dan usut tuntas inisiatornya. Hebat apa hebat? Hebat apa hebat? Coba siap dukung majelis ulama? Siap dukung majelis ulama? Ya kan? Takbir. Ini aja terus gimana itu? Setengah 12. Setengah 12. Supaya ini ngaji terusin apa jangan? Lu benar, terusin apa jangan? Kumahal mana kapanasan celina, terusin apa jangan? Kumahal mana antek-antek PKI di sini, terusin apa jangan? Jawab kompak, terusin apa jangan? Benar, siap sampai jam 12, siap sampai jam 1, siap begadang, siap sampai jam 2, lu balik siap nantang, siap sampai jam 3, lu balik siap sampai subuh, benar siap sampai subuh. Nonglah yang situ subuh, alhamdulillah, alhamdulillah. Catat dengan baik anak-anak muda. Tahun 1965 ada seorang jenderal pahlawan nasional kebanggaan kita semua, namanya Haji Jenderal Abdul Haris Nasution. Abdul Haris Nasution mengeluarkan tulisan, mengeluarkan pidato, mengeluarkan sambutan, dan dipublish di koran-koran, di majalah, dan luaskan oleh radio-radio saat itu. Apa yang dikatakan oleh Jenderal Abdul Haris Nasution? Hati-hati anak muda, hati-hati para kiai, para ustadz, para ulama. Kata Jenderal Abdul Haris Nasution, hati-hati yang suka mengadu dombakan ulama dengan Pancasila, yang suka mengadu dombakan syariat Islam dengan Undang-Undang 45, yang suka membentur-benturkan pejuang dakwah hizbah dan jihad fisabilillah dengan Pancasila dengan Undang-Undang 45, yang mereka gemar-gemurkan sebagai musuh negara dari dulu dan sampai kapanpun, tiada lain adalah mereka. Siapa? Siapa? Oh, berarti kalau ada yang gugur anti habaib masyai, jangan-jangan siapa mereka itu? Siapa mereka itu? Berarti kalau yang menuding-nuding pejuang ormas Islam anti Pancasila, berarti mereka itu siapa? 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 Betul. Saya bertanya, PKI musuh apa saudara? PKI kawan apa lawan? PKI kawan apa lawan? Betul. Iya kan? Takbir. Ditolak RUHIP, BPIP, marah. Udah gitu marah kayak banci lagi. Pakai ngatus bocah ilusan ke situ ke masjid. Pakai ngatus bocah ilusan, nusuk sekali jabir. Lu malu punya ide gagasan, ditolak murang maring.
Udah gitu orang marinya nggak jengkel lagi, pakai motos ini, pakai motos itu, dan lain sebagainya. Saya bertanya, jawab apa jangan? Jawab apa jangan? Jawab apa jangan? Kita akan sampaikan pada malam ini, hei PKI, hei komunis, dimanapun anda berada, kalau kau mau ngajak duel dengan naskah-naskah Islam, kalau kau mau ngajak duel dengan umat Islam, jangan kalian kayak banci, jentol kalian, siapkan tempatnya di mana, waktunya kapan. Jangan bawa personil berapa, kau bawa 5.000, kami akan bawa 5.000 personil. Kau bawa 10.000, kami akan bawa 10.000 jawara. Kau pakai golok, kami akan bawa golok. Kau pakai parang, kami akan bawa parang. Dan ya Allah, kami tidak akan pernah mundur. Bahasa sekolah yang kalah penjualan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Siap bela negara, siap bela Pancasila. Allahu Akbar. Ini ngadat kurang mari mencoba tadi Indonesia. Udah gitu giliran ketangkep orang gila, giliran ketangkep orang gila. Kenapa orang gila bisa pilih-pilih sih teh? Udah begitu bisa nerobos ke jamaah, tidak membabi buta. Udah gitu tepat sasarannya ke lehernya sehari Japir sudah. Astagfirullahaladzim. Emang lo pikir anak bangsa bodoh semua? Bajingan PKI, emang lo pikir umat Islam ini bisa dikatain, bisa dibohongi? Saya serukan pada malam hari ini, di anak muda, di orang tua, bahkan ibu-ibu. Kau punya golok, paling mulai bahan. Asah golokmu setajam mungkin. Kau punya parang, asah parangmu setajam mungkin. Kau punya balik, asah balikmu setajam mungkin. Kau punya pedang, asah pedangmu setajam mungkin. Simpan rapi di rumah kalian, simpan rapi di rumah kalian. Manakala besok atau lusa ada satu tetes darah kiai itu bahkan, manakala besok atau lusa ada satu tetes darah sahabat yang tumpahkan, jangankan darah, ada satu rambut kiai yang jatuh, ada satu rambut habib yang jatuh. Bawa balikmu, bawa golokmu, cari itu PKI, habisi sampai gagal kata suara. Siap habisi PKI, siap pantai PKI, siap pembur PKI, yakin Allahu Akbar. Saya mengadengi udah sebentar ini sampai masuk dewek. Jangan lah, kira-kira jelas sama jelas, jelas sama jelas. Alhamdulillah. Setelah saya terangkan, berarti ancaman terhadap kedaulatan negara dan pasar negara berarti bukan begitu bahaya. Jadi yang gombak bahaya. Sepakati pada malam hari ini, siap jaga Pancasila ketuhanan yang Maha Esa, siap bela Pancasila warisan ulama, siap bela negara, siap jaga keutuhan NKRI. Betul, yakin, takbir. Sebagai penutup dari ceramah saya, ini tenang mengeki ya teh. Sebagai penutup dari ceramah saya, ini mau banggil sih mau sih mah. Ya Allah, ini perlu saya sampaikan Pak Bos sekalian. Majelis Ulama nanti akan mengeluarkan surat tahdzir. Kalau RUU HIP dan BPIP tidak dicabut dari prolegnas, tidak dibatalkan, maka Majelis Ulama akan mengeluarkan surat peringatan kepada Jokowi sebagai presiden, kepada DPR dan MPR. Dan andaikan presiden, DPR dan MPR tidak segera mencabut itu RUU HIP dan BIP, maka Majelis Ulama akan menyerukan Masyiroh Kubro. Apa Masyiroh? Masyiroh Kubro itu adalah long march akbar. Artinya Majelis Ulama, habaib, pesantren, majelis salim, majelis zikir disuruh dan diinstruksikan untuk mengerahkan pasukannya turun ke jalan, buktikan Jakarta, selamatkan negara, saudara, untuk selamatkan bangsa negara dari ancaman bajingan PKI, saudara. Saya bertanya orang Basi, kalau besok atau lusa ada seruan Masyiroh Kubro untuk turun ke Jakarta, siap turun, siap buktikan Jakarta, siap bela negara. Begitu PO bisnya saudara dipotong, ditiadakan, siap pakai mobil pribadi.
mobil pribadinya juga di stop. Siap pakai motor juga di stop dengan alasan corona, krono. Siap pakai sepeda juga di stop. Siap jalan kaki, pakai jalan kaki juga dihadang pakai pedang. Siap lawan. Demi Allah, bajingan PKI sekali kau angkat pedang, demi Allah, bagi kami itu bagaikan kembali lentuk bidadari akan menyambut di surga. Kami semakin besar perlawanan kalian kepada kami, demi Allah, semakin besar peluang surga. Kau bertempur cari duit, kami bertempur saudara cari mati untuk mendapatkan pahala dari wahyu. Maka bagi kami, demi Allah, tanpa untuk mundur, kami siap mati untuk agama bangsa dan negara. Saudara, takbir. Sallu wa sallim iman ala Ahmad. Allah sallu wa sallim iman iman qadawa wal ashabi man. Ini baru panitia yang mau gelar sorban, bantu malaskar yang akhwat, bagikan ke akhwat. Jangan lalaki asup ke kerumunan awewe ulah dikubur. Siapin sorbannya. Yang lain semua sholawatan, siap sholawatan semuanya. Kita akan bacakan qasidah perjuangan. Setuju? Siap semangat semuanya, bareng semuanya. Sholli wa sallim iman Allah sholli wa sallim iman Rahman والأصحاب demi ridha Allah mujahid tak kenal lelah terus kan berkiprah walau dianggap salah demi ridha Allah mujahid pantang menyerah walau kami harus sampai berdarah. Semuanya sallu wa sallim iman Rahman Allah sallu wa sallim iman Rahman liman qabla ahli wal ashab qad hada demi membela Nabi mujahid pantang berhenti walau disakiti atau dicaci maki diintimidasi ataupun dibully demi membela Nabi rela dihukum. Semuanya sholawat sallu wa sallim iman Allah salli wa sallim biman qabla ahli wal ashab biman demi bela bangsa mujahid tak pernah miris dituding ekstremis atau fundamentalis dituding anarkis
lawan teroris demi bela negara rela diiris semuanya salawat salih Iman al-Rahman Allah Allah salli wa sallim Iman al-Rahman biman qad hada wal ashab biman angkat tangannya semuanya takbir siap bela agama siap bela ulama siap bela negara kalau RUU HIP dan PPIP tidak dibatalkan tidak dicabut dari prolegnas bahkan memaksakan diri terus untuk diteruskan saya berjalan siap turun ke jalan siap turun ke Jakarta siap selamatkan negara siap pertahankan Pancasila ketuhanan yang Maha Esa takbir alhamdulillah tapi ingat berjuang harus satu komando setuju dan ada pesan buat anak-anak muda apalagi anak-anak muda jalanan apalagi anak-anak muda yang dulu pernah terjun di dalam dunia hitam saudara saya ingin sampaikan kalau dulu kau sempat dan sering tempur di jalanan karena berebutan lapak pabrik lapak parkir karena berebutan jatah pasar dan lain sebagainya kalau dulu kau berani menjadi pasukan iblis dari mulai malam hari ini kau janji kepada Allah dari mulai detik ini demi Allah saya siap untuk menjadi pasukan Nabi sampai tetes penghabisan suara kalau dulu kalian berani untuk menjadi pasukan setan membawa balik membawa pedang membawa celurit tampil di jalanan sesama preman dari mulai malam hari ini belokkan kompas jihad kalian belokkan kompas perjuangan kalian dulu siap menjadi pasukan setan kenapa kalian tidak lebih siap dari mulai malam hari ini untuk menjadi pejuang bangsa dan negara keselamatan umat dan bangsa setuju saya bertanya siap anak muda berjuang siap anak muda bela NKRI siap bela anak muda bela negara siap anak muda bela agama takbir alhamdulillah itu saya perlu saya sampaikan sekarang sudah jam 11:30 mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya nanti kita akan terusin nanti pada tanggal 29 malam 30 September sekaligus yang lebih hotnya lagi sekaligus kita akan bahas bagaimana kebiadaban PKI menumpahkan darah para santri dan kiai pondok pesantren saudara karena 30 September saudara berkaitan dengan perhelatan sejarah yaitu G30 SPKI. Nah nanti tanggal 29 malam 30 September di mana tempat kita ceramah? Di mana? Cisalak. Di Cisalak masih Cipedes. Nah, di Cisalak di tempat di madrasahnya siapa? Ustaz Anwar. Siap datang? Siap datang. Mulai pada Isya sampai selesai. Mudah-mudahan saudara kita bisa dipanjangkan usia dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akan lanjutkan bahasanya pada tanggal berapa? Tanggal 1 Oktober. Tanggal 1 kita akan teruskan lanjutkannya saudara kita akan teruskan lanjutkan dari pembahasan kita pada tanggal 29 bulan Oktober September hari Minggu Selasa malam Rebo 29 malam 30 Selasa malam Rebonya saya harus ke Banjar jadi satu paket Selasa malam Rebo di Cipedes Rebo malam Kamisnya di Banjar sekali lagi siap hadir di Cisalak Cipedes siap semuanya kalian bawa bendera merah putihnya kalimat tauhidnya bawa bendera kita akan semarakkan saudara pada tanggal 29 malam 30 September semangat untuk berjuang bela negara bela agama bela bangsa bela umat Islam setuju kita bertemu lagi pada tanggal 29 bulan Oktober pada hari Minggu Selasa malam takbir begitupun ibu-ibunya jalan kapok jangan-jangan ibu-ibu yang ngomong kiri ayo soal tadi orang
kalau kita ceramah itu bagaimana tema, betul? Kalau temanya tentang perjuangan, tentang PKI, masa harus lemah lembut? Kalau kita ceramah tentang PKI, kita aku ceramah lagi, ibu bapak sadayana, hatur ini, yang PKI itu bahaya bisa. Kalau gitu cocok apa cocok? Cocok apa tidak? Cocok apa tidak? Nanti macet, tenang lah tenang. Turun rokok turun. Ya. Tapi kalau ceramah tentang khutbah nikah, ceramah tentang khutbah takziah, itu mungkin cocorokan. So, onang yang dari EPI, dari Persatuan Alumni 212 untuk ceramah setelah takziah pemakaman mayit, semua cocorokan. Percaya semua kan akhirnya. Udah kok aing ceramah di sidang takziah sekalian. Mana ahli waris nama juga harus awas. Ayeuna apa siap baik. Bisa pergi apa siap pasti bakal modal. Gitu apa tidak? Gitu apa tidak? Ya komo di nomor banikah mau aku gorokan. Pengantin pria yang budiman. Saat ini kau hadapkan muka ke kiblat Allah. Karena kau akan mengakhiri masalah. Jangan gitu, betul. Pengantin pria langsung ditunjuk mana isi pengantin awal langsung ngalir ke kantor urusan agama dia petugas kawan keperiksa terus itu apa tidak? Itu apa tidak? Ini tema lur ceramahnya terus tapi kalau ceramah tentang PKI masalah bayi harus ada sertifikasi dari Aisyah nama angkatnya itu mau balik ulama itu menteri agama sudah dari mana nggak mau kok cukup naon sih menteri ulama perlu disertifikasi Aisyah mana menteri agama perlu disertifikasi dia aku jadi khotib Jumat macam sholawat sudah betul menteri agama gampang kau sertifikasi ulama sertifikasi dulu dirimu sebagai menteri agama yang nyata-nyatanya baca Al-Quran berlepotan bahkan menjadi khotib Jumat lupa membacakan sholawat betul terus itu tuh ngomong kacang belum awal coba itu menghafalkan Quran yang diajar bahasa Arab kata cuma embrio radikal iya aku cuma mana diajar bahasa Arab aja ngafalkan Quran disebut teroris astagfirullahaladzim hei Nabi bersabda saudara hufazul Quran ahlullahi khassatuh para penghafal Quran itu adalah keluarganya Allah bahkan makhluk spesialnya Allah. Hei, Allah saja mengangkat dan mengangkat para penghafal Quran sebagai keluarganya dan mengangkat derajat para penghafal Quran sebagai saudara makhluk spesialnya Allah. Dibilang Nabi kalau itu penghafal Al-Quran emang lu pikir siapa leon? Saya bertanya menteri macam begitu gimana? Fatwanya dengar apa jangan? Kebijakannya bukan putusannya dengar apa jangan? Dengar apa jangan? Dia saudara ini dia. Makanya kita dalam ancaman besar. Kira-kira jelas apa jelas? Jelas apa jelas? Masya Allah. Maka karena itu kita lanjutkan nanti kajian bahasanya tepat pada tanggal 28 bulan November pada hari Minggu. Alhamdulillah. Sebelum saya turun, saya ulangi kajian kita pada malam hari ini. 29 Mei, 31 Mei, 1 Juni para pendiri bangsa menyampaikan gagasannya. Sudah disepakati apa belum? Berarti sampai 1 Juni sudah lahir Pancasila apa belum? Sudah lahir apa belum? Baru lahir pada tanggal berapa? Tanggal berapa? Pada tanggal berapa? Tanggal berapa? Bulan apa? Dalam kesepakatan namanya piagam. Piagam Jakarta ada panca. Dalam sila pertamanya ada syariat. Berarti penegakan perjuangan umat Islam musuh Pancasila apa bukan? Musuh negara apa bukan? Lantas diganti itu sila pertamanya pada tanggal 18 Agustus menjadi ketuhanan yang maha esa. Betul. Berarti kalau begitu apa boleh dirubah lagi, boleh apa tidak? Boleh diutak-atik lagi, boleh apa tidak? Ada upaya untuk merubah ketuhanan sama menjadi ketuhanan berkebudayaan, berarti mereka khianat atau berjuang? Khianat atau berjuang? Bajingan atau melawan? Musuh bersaudara?
pesantren Abdul Haris Nasution yang suka menghormati Pancasila, yang suka mengadu dombakan ulama umat Islam yang Pancasila, berarti mereka itu siapa? Bertanya itu pada Tasikmalaya, PKI musuh apa saudara? PKI kawan apa lawan? Siapa lawan PKI? Siapa misi PKI? Nanti Majelis Ulama mengeluarkan keputusan untuk cabut RUU HIP dan PPP dengan menurunkan umat Islam ke jalan. Sebenarnya siap turun ke jalan, siap dilepas Pancasila ke bulan Malaysia. Allahu Akbar. Yes, terima kasih atas segala perhatian. Ucap maneh deui tanggal cuma hiji siapa? Tanggal 20 9 bulan Desember. Sebelum saya turun saya kasih informasi. Mau saya kasih informasi? Insya Allah persatuan alumni 21 saudara alumni 212 hari ini tengah berjuang sekuat tenaga untuk memulangkan Habib Rizik Syihab. Saya bertanya, kalian rindu Habib Rizik? Rindu Habib Bahar? Dan persaudaraan alumni 212 pun setiap hari Senin mengawal sidang putusan Habib Bahar. Dan pengumuman pertama nanti pada tanggal 6 Oktober akan digelar sidang putusan di PN Bandung tentang kasus yang terkait dengan Habib Bahar. Kita doakan semoga putusan dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Habib Bahar bisa keluar segera dari penjaranya dan bisa menyampaikan ceramah di depan kita. Dan kita sedang berjuang untuk bisa dan dapat memulangkan Habib Rizik Syihab. Targetnya semoga Allah berikan taufik agar nanti pada reuni 212 2 Desember 2020 Habib Rizik sudah ada di hadapan kita semuanya. Saya bertanya, kalau Habib Rizik pulang, saya siap jemput ke bandara, siap jemput ke bandara, siap turunkan umat Islam berjuta-juta ke bandara. Betul, yakin. Allahu Akbar. Wal minkum subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang telah menyampaikan tausiahnya kepada kita. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan banyak manfaatnya bagi kita semuanya, dan malam ini telah selesai. Mudah-mudahan barokahnya bagi kita semuanya, dan mudah-mudahan kita tetap ada dalam juga ada kekurangan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni, dan Bapak Ibu semuanya juga.